Bahkan kita juga pernah overproduksi itu sampai kita juga bingung mau dikemanakan rumput ini kan gitu. Tapi ya akhirnya kita besarkan sekalian, kita ambil batangnya bawah, kita tanam lagi untuk yang di pinggir sungai. Karena masih ada tanggulnya itu, tanggulnya sungai itu yang kita tanam lagi. Sehingga ke depan seandainya ternak kami semakin banyak itu, saya tidak kebingungan lagi gitu. Memang yang paling utama itu pakan di situ. Kalau pakannya banyak, insya Allah ternak itu tidak susah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami dari Bahari Farm. Ini kita mengulas lagi tentang bank pakannya Bahari Farm. Ini bank pakan kami yang mayoritas rumput pakcong, yang alhamdulillah subur dan mencukupi untuk memberikan pakan kambing sebanyak 140 ekor. Karena memang sistem kami mungkin yang berbeda dengan tempat lain, karena di Bahari Farm ini memang kami membuat selokan air, karena sepengetahuan kami air itu tumbuhan itu kan hidupnya dari air. Nah, sehingga kami berikan air mereka sebanyak-banyaknya sehingga mereka tidak pernah kekeringan. Gitu, Mas. Itu mungkin yang membedakan Bahari Farm dengan tempat lain itu. Yang saya baca itu rumput yang paling bagus itu rumput pakcong, proteinnya tinggi, terus secara kualitas suara kuantitas kan banyak mereka ini. Sehingga kalau seandainya rumput odot kan tidak terlalu tinggi, sehingga dengan umur sama-sama 2 bulan mungkin hasil panennya pun juga berbeda gitu. Kalau dengan rumput odot dengan kapasitas ternak di Bahari Farm ini 140 ekor dengan luas tanah sekian mungkin tidak cukup, tapi dengan pakcong alhamdulillah kita cukup untuk memberikan pakan ternak kami. Ini 55 meter kali 100, jadi 5.500 lah, 5.500 meter ini ya luas pakannya. Setiap hari kita panen. Kita keringkan sejenak ya 1 hari, katakanlah pagi panen gitu, siang tadi panen, dipanaskan, terus dia diberikan ke ternak besok pagi dengan besok sore gitu. Terus besoknya lagi ngarit untuk besoknya lagi gitu, Mas. Sehingga kita ya kadar airnya turun, tidak terlalu banyak kadar air, dan masih fresh intinya rumputnya. Ini kan habis ditebang baru berapa hari ini ya. Ini sudah cukup sudah tumbuh lagi ini. Dan ini sudah menunggu giliran. Ini sudah umur hampir 2 bulan lah ini. Hampir 2 bulan ini udah mau 2 bulan. Dan bisa muter, Mas. Tidak muter. Bahkan kita juga pernah overproduksi itu sampai kita juga bingung mau dikemanakan rumput ini kan gitu. Tapi ya akhirnya kita besarkan sekalian, kita ambil batangnya bawah, kita tanam lagi untuk yang di pinggir sungai. Karena masih ada tanggulnya itu, tanggulnya sungai itu yang kita tanam lagi. Sehingga ke depan seandainya ternak kami semakin banyak itu, saya tidak kebingungan lagi gitu. Memang yang paling utama itu pakan di situ. Kalau pakannya banyak, insya Allah ternak itu tidak susah, Mas. Kalau itu ya selain tempat, Mas ya, karena kalau plastik itu kebetulan di sini masih ada tikus, jadi plastik sering dikasih makan tikus. Seandainya pakai drum juga harus memerlukan drum yang banyak, tempatnya juga harus menyiapkan tersendiri. Selain itu kerja 2 kali menurut saya sih. Jadi tebang, dikeringkan, dicoper, dimasukkan drum kan gitu ya. Itu baru nanti kalau waktunya makan diambil dari drum dikasihkan makan lagi gitu kan.
Kalau seandainya memang untuk menyimpan tidak ada, katakanlah tidak punya lahan luas atau mengharuskan panen itu 1 kali panen, itu bagus dengan cara penyimpanan difermentasi. Tapi kalau tempat kami kebetulan bisa dilakukan dengan bergantian seperti ini, dan saya tidak perlu mengeluarkan kos lagi untuk beli drum, tidak perlu menyiapkan tempat untuk menyimpan drum itu, ya saya gunakan yang sistem seperti ini aja Mas gitu. Toh hasil ternaknya juga tidak kalah dengan yang dikasih makan fermentasi gitu. Alhamdulillah nggak pernah Mas, nggak pernah sama sekali. Kita nggak pernah terkendala dengan pakan yang kita berikan langsung. Bahkan dulu awal-awal memang saya pernah mencoba membuat fermentasi itu, tapi ya memerlukan waktu untuk adaptasi. Terus waktu itu kambingnya sampai belean lah, waktu itu belean, sehingga bukannya malah tambah gemuk malah kurus gitu, karena perlu adaptasi mereka. Tapi kalau dengan sistem ini tidak terlalu sulit Mas. Hayanya kambing-kambing yang terbiasa dikasih makan ramban itu memang perlu adaptasi, tapi tidak terlalu lama, karena asasinya kambing itu ya rumput hijau lah Mas kan gitu. Kalau seandainya rumput kering itu mungkin ya sangat terpaksa dia makan itu. Tapi kalau kambing dilepas gitu, ada rumput hijau atau rumput kering, saya yakin dia itu pasti milih makan yang rumput hijau lah gitu. Toh kalau seandainya memang tidak ada di lapangan itu adanya kering semua, ya pasti dia makan kan gitu. Nalurinya mereka kan nyari makan nyari yang hijau lah ini. Kalau ini per galur ini Mas, saya buatnya 4 meter. Di setiap 4 meter saya kasih selokan air. Selokan airnya ini dalamnya 80 kalau tidak salah ya. Terus lebarnya 60 cm untuk selokannya. Terus untuk penanamannya dari lajur satu dengan lajur yang berikutnya itu 40 cm. 40 cm, jarak dari depan ke belakangnya pun juga 40 cm gitu. Tapi setelah begitu beberapa saat ya jadi rapat sekali Mas, rapat sekali ini, karena ya dia kan satu batang di pohon ditebang, terus dia muncul lagi sehingga sudah nggak kelihatan jaraknya sekarang ini, karena memang sudah rapat sekali. Kalau rumput pakcong ini atau mungkin rumput gajah itu kan cukup sekali panen aja Mas, sekali tanam aja, sekali tanam bisa panen seterusnya gitu. Tapi nggak tahu nanti ke depan di saat akarnya itu bonggolnya ini sudah saling bersentuhan, itu mungkin ya, saya belum tahu. Ini perlu dikurangi bonggolnya kali ya. Mungkin perlu dikurangi. Tapi untuk sementara masih bagus, tumbuhnya masih bagus. Terus hasil panennya juga masih mencukupi gitu. Tapi gini, kalau seandainya kita mau panen pakcong itu jangan terlalu muda, karena rumput pakcong yang terlalu muda sudah kita panen itu tumbuhnya batang berikutnya akan kecil-kecil Mas, akan kecil-kecil dan dia lebih lambat. Ya kami sarankan mungkin ada ruasnya itu mungkin sekitar 5 atau 6 ruas baru dipanen gitu. Tapi kalau belum ruasnya masih 1 atau ini terus kita panen masih terlalu muda, itu nanti tumbuh berikutnya kurang bagus. Ini mungkin sekarang 2 tahun. Saya di sini 2 tahun ini panen 2 bulan sekali lah panennya ini. Mendekati itu ya mungkin sekitar 12 kali panen mungkin Mas ya. Kalau 2 tahun kan gitu. 2 bulan tebang, muter, habis, mulai start lagi itu 2 bulan biasanya gitu. Dan sekarang udah 12 kali, sudah 12 kali panen Mas. Seperti yang kita lihat ini Mas, pupuknya kan ada kotoran kambing juga. Bahkan ada yang orang bilang kalau pupuk pakan kambing itu dipupuk dengan kotoran kambing, tidak mau. Ya ini saya buktikan bahwa pupuk kandang pun digunakan untuk mupuk pakannya kambing juga nggak masalah. Ya tapi memang kami juga berikan urea Mas. Setelah panen itu kita berikan urea. Tapi
untuk kotorannya juga kita tabur di sini. Ini sekalian itu ya hasil kandang untuk kandang juga gitu Mas. Terima kasih sudah menyaksikan kami dari Bahari Farm. Mari kita tingkatkan ternak Indonesia. Kita siapkan pakan sebelum beternak. Jangan sudah beternak baru menyiapkan pakan. Intinya kunci yang paling utama untuk ternak itu adalah pakan. Jadi mari kita belajar bersama-sama untuk paling efektif dan efisien untuk beternak itu seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.